Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan bisnis saya yang berkaitan dengan herbal drink atau cold press juice, di mana bisnis ini saya beri nama Alami Rasa. Nah, latar belakang dari bisnis ini sendiri adalah munculnya tren gaya hidup sehat dan meningkatnya permintaan pasar terkait produk sehat, terutama makanan dan minuman sehat yang berasal dari bahan-bahan alami. Kemudian tujuan dari bisnis ini adalah menghadirkan produk minuman sehat berbasis bahan alami. Dan ruang lingkup bisnis ini sendiri adalah memproduksi dan menjual minuman sehat mencakup seluruh proses rantai nilainya. Gambaran umum perusahaan di sini, Alami Rasa adalah sebuah startup di bidang minuman herbal tradisional dan cold press juice dengan cita rasa khas Nusantara yang berpadu dengan teknologi produksi modern. Nah, Alami Rasa ini memiliki visi menjadi pelopor minuman sehat berbasis bahan alami dan dikenal sebagai brand terpercaya dalam gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Alami Rasa memiliki misi, yang pertama menyediakan produk berkualitas tinggi, yang kedua mengedukasi konsumsi produk alami dan gaya hidup sehat, yang ketiga memberdayakan petani lokal, dan yang keempat mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian Alami Rasa ini memiliki nilai perusahaan di mana eh, saya beri nama di sini adalah baik, di mana baik itu adalah kepanjangan dari berkelanjutan, alami, inovatif, dan kesehatan. Kemudian ada tujuan perusahaan di mana Alami Rasa ini memiliki tujuan menjadi brand minuman sehat yang dikenal luas di pasar lokal. Kemudian selanjutnya menjangkau minimal 5.000 pelanggan tetap, baik secara offline maupun online. Kemudian mengembangkan lini produk baru setiap 5 sampai 12 bulan setiap 5 sampai 12 bulan. Kemudian mencapai BEP dalam 12 sampai 18 bulan pertama. Untuk strategi umum dari Alami Rasa ini adalah yang pertama, menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi. Yang kedua, mengadopsi strategi pemasaran digital. Yang ketiga, menjalin kemitraan. Dan yang keempat adalah fokus pada diferensiasi produk. Nah, di sini ada struktur organisasi dari Alami Rasa ini. Struktur organisasinya cukup cukup sederhana, di mana uh, ada owner yang memimpin seluruh jalannya bisnis ini. Kemudian ada production staff, marketing staff, dan finance, accounting, and tax. Nah, Alami Rasa ini memiliki produk yang terdiri dari dua seri, di mana ada herbal series yang terdiri dari jahe merah madu, kemudian kunyit asam, temulawak lemon, dan serai pandan. Nah, ada pula series cold press juice, di mana terdiri dari beberapa produk. Yang pertama Green Detox yang komposisinya ada dari bayam, nanas, dan apel. Kemudian Red Glow, di mana komposisinya adalah beet, semangka, jeruk. Dan yang terakhir adalah citrus boost, di mana bahan-bahannya terdiri dari campuran jeruk, lemon, dan jahe. Dan di sini ada analisis eksternal dari Alami Rasa ini, di mana kita menggunakan pasal analisis di sini. Yang pertama adalah dari segi politikal, yaitu regulasi BPOM dan label halal menjadi syarat penting dalam sebuah legalitas produk. Kemudian kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM dan industri makanan sehat itu bisa menjadi peluang untuk bisnis ini. Kemudian dari sisi ekonomik, di mana pertumbuhan kelas menengah dan peningkatan pendapatan per kapita mendorong konsumsi produk premium seperti cold press juice. Kemudian, namun kondisi ekonomi yang tidak stabil bisa menurunkan daya beli dan preferensi terhadap produk mahal. Yang ketiga dari sisi sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, pola makan bersih dan konsumsi alami menjadi kesempatan bagi Alami Rasa ini untuk menguasai pasar. Kemudian dari sisi sosial juga ada urbanisasi dan tren wellness yang mendorong konsumsi minuman sehat, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Kemudian dari sisi teknologikal, di mana kemajuan teknologi cold pressing dan pasteurisasi membantu mempertahankan kualitas alami rasa ini tanpa pengawet. Nah, digital marketing, media sosial, dan e-commerce juga mempermudah pemasaran dan distribusi langsung ke konsumen.
Dari sisi environmental, produk ini berbasis tanaman sehingga dapat mendukung sustainability dan ramah lingkungan. Dari segi kemasan pun dapat menjadi isu lingkungan seperti produsen yang yang perlu beralih ke bahan reusable. Kemudian dari sisi legal, uh, dalam setiap usaha itu wajib memenuhi regulasi dari BPOM, label halal dari MUI, dan juga izin untuk usaha makanan dan minuman. Eh, dari sisi legal juga kita perlu memperhatikan standar higienitas dan food safety terutama jika beroperasi dari dapur rumah atau UMKM. Ada analisis eksternal di mana kita menggunakan analisis Porter Five Force. Yang pertama itu ancaman pendatang baru. Kenapa? Karena modal awal relatif rendah, kemudian tidak ada hambatan teknologi yang signifikan, dan membangun merek yang kuat dan kepercayaan konsumen butuh waktu dan konsistensi. Kemudian Uh, yang kedua adalah kekuatan pemasok, di mana bisnis ini bergantung pada bahan baku segar. Kemudian, jika bahan organik yang digunakan, maka sumbernya juga lebih terbatas. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Analisisnya di sini adalah konsumen memiliki banyak pilihan merek dan produk substitusi. Kemudian, loyalitas konsumen yang masih rendah karena pembelian sering bersifat impulsif. Kemudian yang keempat adalah ancaman produk substitusi, di mana masih terdapat banyak alternatif untuk minuman sehat lainnya. Kemudian harga produk substitusi itu juga lebih murah dan lebih praktis. Yang terakhir adalah persaingan industri, di mana pasar cukup padat terutama di kota besar. Kemudian banyak pelaku bisnis lokal dengan diferensiasi terbatas dan persaingan harga dan inovasi rasa menjadi kunci. Kemudian masih di analisis eksternal, di sini ada peluang dan ancamannya, di mana peluangnya di sini ada tren gaya hidup sehat, edukasi masyarakat tentang kesehatan berkembang, potensi e-commerce dan delivery platform, dan uh, bisa dikembangkan menjadi produk turunan atau inovatif. Dari sisi ancamannya, di sini ada persaingan ketat antar brand serupa, kurangnya standarisasi atau higienitas yang bisa merusak citra bisnis tersebut. Kemudian konsumen bersifat musiman atau impulsif, dan ketidakstabilan ekonomi mempengaruhi daya beli produk premium. Di sini kita mulai memasuki analisis internal, di mana di sini ada RBV analisis yang bisa kita lihat melalui tabel ini, di mana Alami Rasa ini memiliki keunggulan kompetitif di branding yang kuat dan sehat. Namun memiliki kelemahan juga di mesin cold press yang berkualitas, karena mesin cold press ini memiliki harga yang cukup tinggi. Di sini ada value chain analysis yang terdiri dari primary activities. Primary activities di sini uh, yang pertama adalah aktivitas inbound logistik, di mana pengadaan bahan baku ini yang agar pengadaan bahan baku yang premium, sehingga penyimpanan bahan segar harus secara cold storage. Kemudian operation, di mana proses ekstraksi dengan mesin cold press, pencampuran, pengemasan, dan labeling. Outbound logistiknya di sini adalah distribusi produk ke toko atau gerai delivery service ke customer. Marketing dan salesnya, branding produk sehat dan alami, promosi melalui media sosial dan penjualan marketplace, dan after sales service-nya adanya layanan pelanggan dan loyalty customer program. Kemudian support activities di sini ada firm infrastruktur, di mana adanya manajemen keuangan, akuntansi, perizinan usaha, dan sistem informasi bisnis untuk pengambilan keputusan. Kemudian human resource management, adanya rekrutmen dan training staff, serta pengembangan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian teknologi development, di mana penggunaan mesin cold press yang modern memanfaatkan website atau marketplace untuk menjual produk. Dan yang terakhir adalah procurement, di mana negosiasi dengan petani lokal atau supplier organik, pengadaan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian di sini ada kekuatan dan kelemahannya. Di sisi kekuatannya, produk sehat dan alami ini tanpa pengawet. Kemudian segmentasi pasar yang jelas, yaitu kelas menengah atas dan yang masyarakat yang fokus terhadap
kesehatan. Kemudian ke kandungan herbal memberi nilai tambah kesehatan dan inovasi rasa dan branding yang menarik. Namun kelemahannya di sini adalah daya simpan yang pendek karena perlunya cold storage. Kemudian harga relatif mahal dibanding minuman biasa karena eh, proses produksinya yang menggunakan cold press tadi membutuhkan eh, biaya yang cukup tinggi. Kemudian ketergantungan pada bahan segar dan yang terakhir adalah skala produksi terbatas. Nah, di sini ada matriks SWOT di mana kita bisa lihat di tabel ini. Kemudian, nah di sini ada matriks IFE. Nah, dari faktor-faktor internal yang ada dan kita menghitung menggunakan skor tertimbang dan apa skor dari internal factor ini adalah 2,82 di mana artinya bisnis corporate news ini memiliki kekuatan internal yang kuat terutama pada aspek branding dan loyalty customer program. Namun ada juga beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian lebih yaitu ketergantungan terhadap bahan segar dan mudah rusak serta distribusi produk dengan kondisi tetap dingin yang belum optimal. Kemudian pada matriks EFE ini dengan menggunakan rumus skor tertimbang dan menghasilkan skor 2,75 yang artinya bisnis cold press juice ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Kemudian peluang terbesar ada pada tren hidup sehat atau back to nature, dukungan pemerintah dan gagasan ramah lingkungan. Dan namun juga harus memperhatikan ancaman nyata yaitu harga mesin cold press yang tinggi dan tingkat inflasi. Nah, untuk matriks IE sendiri, posisi alami rasa ini ada di kuadran 5, di mana ada di posisi hold and maintain, yaitu pertahankan dan jaga stabilitas. Skor ini menunjukkan bisnis berada pada posisi sedang secara internal dan cukup baik dalam merespon lingkungan eksternal. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah seperti strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk ringan, dan peningkatan efisiensi operasional tanpa ekspansi besar-besaran. Nah, di sini untuk penentuan tujuan strategi bisnis kita bagi menjadi tujuan strategis jangka pendek, tujuan strategis jangka menengah, dan tujuan strategis jangka panjang. Nah, di sini ada alternatif strategi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama penetrasi pasar, yaitu dengan cara meningkatkan pangsa pasar dengan memperluas distribusi, memperkuat promosi digital, dan meningkatkan kesadaran merek. Ada strategi yang kedua, yaitu pengembangan produk ringan, di mana dapat menambahkan varian rasa, ukuran botol kecil, atau edisi terbatas untuk menarik segmen baru. Dan ada beberapa alternatif strategi lainnya. Nah, di sini pemilihan strategi utama untuk alami rasa ini adalah menggunakan strategi diferensiasi fokus, yaitu membedakan produk secara kualitas dan nilai, sambil fokus pada segmen pasar tertentu, yaitu konsumen dengan gaya hidup sehat, vegan, dan kalangan urban. Di sini ada alasan kenapa memilih differentiation fokus. Yang pertama dari sisi produk, di mana produk bersifat fungsional, kemudian dari sisi pasar menargetkan segmen khusus, dan dari segi tren pasar didukung tren gaya hidup sehat, clean eating, dan natural remedy. Dari segi brand memiliki cerita brand otentik, berbasis komunitas lokal dan eco-conscious, serta dari segi harga tidak bersaing harga murah namun menawarkan nilai tambah yang premium. Kemudian dukungan SWOT dan IE matrix di sini dari hasil analisis tadi menunjukkan bahwa kekuatan utama pada diferensiasi produk dan komunitas. Sementara dari analisis IE matrix tadi menyarankan strategi mempertahankan dan mengembangkan keunikan. Di sini untuk rencana manajemen resiko dan adaptasi strategi, di mana
Identifikasi risiko ini dapat kita lakukan melalui dari risiko pasokan bahan baku, risiko penyimpanan produk, risiko perubahan selera konsumen, risiko regulasi dan izin edar, risiko operasional, dan risiko persaingan. Di sini juga menyertakan strategi mitigasi risikonya, yaitu diversifikasi pemasok, investasi pada teknologi penyimpanan, riset pasar berkala, konsultasi hukum dan kepatuhan, serta pemeliharaan dan pelatihan. Strategi adaptasi di sini ada inovasi produk berkala, digitalisasi pemasaran dan penjualan, model bisnis fleksibel, dan kemitraan strategis. Dan untuk memonitoring dan mengevaluasi risiko ini, kita menggunakan sistem monitoring internal, kemudian ada evaluasi strategi dan pelaporan risiko. Nah, ada rencana operasional dan pengembangan di mana rencana produksi ini prosesnya itu dimulai dari pengadaan bahan baku, pencucian dan persiapan bahan, kemudian ada proses cold pressing jus menggunakan mesin cold press, kemudian mixing dan formulasi herbal, pengemasan, dan yang terakhir adalah penyimpanan dan distribusi. Adapun rencana pengembangannya adalah yang pertama pengembangan produk, kedua pengembangan pasar, ketiga penguatan branding dan pemasaran, serta yang keempat pengembangan operasional. Nah, kemudian di sini adalah tabel timeline di mana untuk rencana operasional dan pengembangan dari produk alami rasa ini. Yang pertama, standar kualitas produk di sini adalah kesegaran bahan baku, kebersihan dan higienitas, kestabilan rasa dan tekstur, serta menjaga nutrisinya. Kemudian sistem kontrol kualitas di sini adalah pemeriksaan bahan baku, proses produksi, filing, filling dan pengemasan, kemudian penyimpanan, pengujian masa simpan, sampling produk dan dokumentasi. Di sini adalah pengelolaan keluhan dan tindak lanjut di mana Alami Rasa ini menyediakan jalur customer service dan menganalisis masalahnya di maksimal 24 jam dan segera melakukan upaya perbaikan. Kemudian di sini ada audit dan evaluasi kualitas di mana Alami Rasa sendiri akan melakukan audit internal setiap 3 bulan sekali, kemudian menggunakan audit eksternal dari pihak ketiga sesuai kebutuhannya dan selalu mengevaluasi kinerja kualitasnya. Nah, rencana pemasaran di sini dari segi strategi promo, Alami Rasa menyediakan diskon pembelian paket, langganan mingguan, dan loyalty program serta promo bundling. Untuk strategi distribusi sendiri ada secara langsung, ada saluran langsung melalui platform e-commerce dan media sosial, kemudian secara saluran tidak langsung melalui kemitraan em, dengan gym atau studio yoga, toko makanan organik, dan program corporate. Kemudian untuk dari sisi pengirimannya, kita menggunakan kurir internal untuk area yang dekat dan kurir instan untuk jangkauan yang lebih luas. Strategi promosi di sini menggunakan yang pertama menggunakan pemasaran digital seperti mempergunakan sosial media, kemudian pemasaran offline yaitu dengan sampling dan tester dan kemitraan komunitas. Nah, di sini ada rencana keuangan dari Alami Rasa ini, di mana tabel sebelah kiri adalah total biaya investasi awal yang sebesar 31.250.000. Kemudian di sebelah kanan adalah tabel estimasi biaya operasional bulanannya sekitar 24 juta. Nah, untuk analisis break-even point di sini eh setelah menganalisisnya dan menghitung BEP-nya secara unit, ini untuk BEP secara unit adalah 552 botol, kemudian BEP secara rupiah adalah sekitar 24.872.000 sekian, di mana dari nilai ini enterprise-nya adalah bisnis ini harus menjual sekitar 552 botol minuman per bulan atau mencapai pendapatan sekitar 24.872.727 rupiah per bulan untuk menutupi semua biaya tetap dan variabel tanpa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, kemudian sini ada tabel proyeksi profitnya. Nah, dari
proyeksi profit tadi dapat dihitung return on investment-nya dapat nilai 207,28%, di mana angka ini menunjukkan bahwa investasi menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi, yaitu laba sebesar Rp2,07 untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan. Ini mencerminkan efisiensi penggunaan modal yang sangat baik dan menandakan bahwa investasi tersebut sangat menguntungkan serta memiliki daya tarik yang tinggi, meskipun tetap perlu mempertimbangkan faktor risiko dan keberlanjutan keuntungan tersebut. Nah, di sini ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan di sini terdiri dari modal pemilik pribadi pemilik, yaitu 70% dari total kebutuhan dana di awal tadi. Kemudian ada pinjaman keluarga atau teman sebesar 30% dari total kebutuhan dana. Kemudian ada struktur modal di sini akan didominasi oleh ekuitas pribadi, dilengkapi dengan pinjaman lunak dari keluarga atau teman yang meminimalkan beban bunga di tahap awal bisnis. Nah, ringkasan strategi utama di sini adalah yang pertama dari segi bahan baku yang premium dan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian proses produksi yang unggul karena menggunakan mesin cold press tadi dan menjamin higienitasnya. Kemudian yang terakhir adalah resep inovatif dan fungsional. Jadi alami rasa ini selalu mengembangkan resep-resep dengan pencampuran-pencampuran bahan alami yang inovatif dan tentunya memiliki manfaat bagi tubuh karena alami rasa ini sendiri adalah eh, menjanjikan produk dengan yang berkualitas untuk kesehatan. Kemudian di sini ada kelayakan bisnis secara strategis dan finansial. Kelayakan strategis di sini adalah adanya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Kemudian alam dirasa ini memiliki keunggulan kompetitif, yaitu pemilihan bahan baku yang premium. Kemudian kelayakan finansialnya dari analisis BEP dan ROI tadi ini memperkirakan keuntungan signifikan dalam waktu yang singkat dan ini adalah cukup realistis. Nah, kemudian rekomendasi untuk implementasinya pada fase awal, eh, strategi yang dapat kita lakukan adalah legalitas dan sertifikasi prioritas, kemudian pengadaan infrastruktur produksi, pengembangan ekosistem digital, dan uji coba terbatas. Kemudian strategi jangka menengahnya untuk ada optimalisasi anggaran pemasaran digital, peningkatan kemitraan influencer, ekspansi saluran distribusi offline, dan inovasi produk berkelanjutan. Kemudian untuk strategi jangka panjangnya, dapat dilakukan dengan cara diversifikasi lini produk, perluasan geografis, investasi dalam teknologi dan efisiensi, serta sertifikasi internasional. Sekian hasil dari pemaparan rancangan bisnis saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.